Kami sudah terhubung bersama rekan kami, ada koresponden CNN Indonesia, Edo Eka Rizky di Depok. Selamat siang, Edo. Apakah benar bantuan Presiden ini merupakan Bampres yang seharusnya disalurkan tahun 2020, tapi karena rusak, lalu dikubur? Di sana gambarkan soal kejadian ini. Ya, selamat siang Heranov. Kalau bisa saya gambarkan kondisi saat ini di lahan tempat dikuburnya bantuan sosial yang baru ditemukan beberapa waktu lalu oleh masyarakat setempat. Lahan ini saat ini masih dilakukan proses perbaikan setelah proses penggalian kurang lebih kedalamannya 2 hingga 3 meter sejak minggu lalu dan ditemukan timbunan bantuan sosial termasuk di dalamnya beras, ada telur dan juga terigu hingga minyak goreng yang akhirnya ditemukan dalam kondisi rusak. Hanya saja Ranov, di sekitar garis polisi yang tepatnya ada di belakang saya, ini ada butiran-butiran beras yang bisa dikatakan kondisinya masih cukup baik begitu, hanya saja kita tidak bisa memastikan apakah memang kondisi beras yang sudah terkubur kurang lebih selama 2 tahun ini masih bisa dikonsumsi atau tidak. Jika kita bicara mengenai masa kadaluarsa ataupun kerusakan yang terjadi sesuai dengan konfirmasi dari pihak JNE yang mengatakan alasan mereka mengubur bansos yang diberikan oleh pemerintah yang harusnya disetor kepada masyarakat ini karena ada beberapa kerusakan. Kita masih harus menantikan konfirmasi dari pihak kepolisian atau Polda Metro Jaya yang saat ini tengah melakukan proses penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan laporan yang sudah disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan kondisi ini. Dan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kronologis terjadinya atau ditemukannya bantuan sosial yang dikubur dalam tanah di lahan milik pribadi, saya sudah bersama dengan Pak Rudi Samin. Bisa kesini sedikit Pak Rudi. Pak Rudi Samin ini selaku pemilik lahan, betul Pak Rudi? Ya, saya selaku pemilik lahan yang dipergunakan oleh pihak JNE secara melawan hukum. Oke, baik. Pak Rudi, mungkin bisa digambarkan dulu berapa total lahan yang Pak Rudi miliki di sekitar sini, Pak? Kalau total lahan saya semuanya ada sekitar 43 hektar lebih. Ya, sampai 43 hektar lebih dari ujung pertama sini sampai ujung sana. Nah, di TKP sendiri luasnya berapa ini? Ya, itu kurang lebih 6.000 meter. Yang dipergunakan di lokasi pemendaman barang bantuan pemerintah yaitu sekitar 6.000 meter. 6.000 meter persegi Ya. di atas lahan Ya. 6.000 meter persegi. Baik Pak, penggalian sudah dilakukan sejak minggu lalu berarti ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan secara singkat kronologisnya itu Bapak dapat informasi dari mana dan akhirnya bagaimana bisa ditemukan ini Pak di dalam tanah? Informasi pertama saya dapat dari dalam JNE sendiri, karyawan JNE sendiri mengatakan bahwa di lokasi tanah saya dipendam sembako sekitar tahun 2020, bulan Juli 2020. Kemudian saya mengadakan penggalian dengan manual itu pada sekitar tanggal 26 Juli. Ternyata juga tidak dapat barang yang saya gali atau sembako. Kemudian tanggal 27 saya menggunakan alat berat beko untuk menggali juga tidak dapat. Tanggal 28 saya gali juga akhirnya saya telepon kepada klien saya yang bernama S, yang mantan daripada pegawai JNE. Kemudian dia mengatakan, saya tanya betul bahwa itu adalah bahkan dia terlibat di dalam mengangkut atau membawa JNE ke dalam mobil yang berisi yang mobil besar yang seukuran dengan kontainer gitu. Itu dia ikut turun. Ya, ikut turun. Kemudian berikutnya 3 hari Jumat tanggal 29 saya dapatkan setelah hari Jumat jam 2 didapatkan adalah di sini dipendam sembako yang masih layak. Saya angkat 3 karung, kemudian saya taruh, kemudian saya menghubungi Polsek untuk menyaksikan pengangkatan daripada sembako yang dipendam, kemudian saya hubungi dengan Polres dan menyaksikan, maka diangkutlah barang ini, ditaruh di sini sembakonya, ya ini terdiri dari beras ukuran 20 kilo, ukuran 10 kilo, dan juga terigu yang ada semua di sini, ya diangkut semua, ditaruh di sini dan dipoleskan lah oleh polisi dan saya buat laporan. Hari itu juga jam 19 di Tipikor Polres Kota Depok. Saat ini berarti laporan dari Bapak tengah diproses di Polda Metro Jaya? Iya, informasi tadi malam saya sudah dapat bahwa kemarin sudah ada pemeriksaan yaitu dilakukan pada
Kemensos, artinya staf dari Kemensos sudah datang dipanggil, disidik di Polres Kota Depok bersama dengan Polda Metro Jaya, yaitu dan mengatakan tidak tahu menahu tentang ada pemendaman bansos ini. Kemudian juga sudah diperiksa dari pihak JNE, dari pihak JNE 2 orang juga kemarin juga diperiksa dari Polda Metro Jaya, sudah diperiksa Tipikor Polda Metro Jaya, dan mengatakan dia sesuai dengan SOP. SOP yang mana dan diminta bukti-bukti, dokumen-dokumen tentang pemusnahan, tentang pemendaman ini adalah tidak ada. Sampai saat ini tidak ada. Oke, baik. Pak Rudi mungkin bisa digambarkan sejak kapan Pak memiliki tanah ini? Saya sejak kalau orang tua saya 11 tahun 64. Nah, orang tua saya sejak tahun 64 berlanjut sampai saya 2013 baru selesai permasalahan. Informasi yang beredar tanah milik Pak Rudi di sini kan lahan kosong ya Pak ya? Iya, Katanya sempat juga dipergunakan oleh pihak lain Pak. Ya, termasuk JNE ya. Bahwa termasuk JNE mempergunakan lahan saya tanpa bayar, tanpa minta izin. Ya, mereka mempergunakan lahan ini. Artinya dia menggunakan secara melawan hukum. Dan setelah saya konfirmasi dan saya tanya kepada pihak JNE bahwa dia adalah menyewa oleh salah satu oknum, ya, salah satu oknum yang berpangkat mayor, yang Mayor Susanto yang sekarang berdinas dari Kesatuan Garnison. Itu di luar konteks pemendaman, sebelumnya juga berarti pernah terjadi penggunaan lahan tanpa seizin Pak Rudi sebagai pemilik. Tanpa seizin saya. Oke, baik. Oke, baik Pak Rudi, mungkin terima kasih atas informasi dan waktunya Pak. Ya, terima kasih. Baik, Ranov, berkaitan dengan hal ini perlu diketahui juga bahwa lahan seluas 6.000 meter persegi ini atau tempat dipendamnya bantuan sembako, bansos dari pemerintah pada tahun 2020 lalu. Ini lokasinya tepat berada di depan gudang JNE. Di belakang saya itu adalah gudang JNE yang ada di Kota Depok dan lokasinya memang tepat berada di lahan tempat dikuburnya bantuan-bantuan bansos pada 2020 lalu. Kami masih ingin mendapatkan konfirmasi dari pihak JNE secara langsung yang ada di lokasi, namun belum ada informasi yang bisa kami dapatkan dari pihak JNE berkaitan dengan hal ini. Sejauh ini pihak JNE memang sudah menyatakan bahwa proses penimbunan ini sesuai dengan prosedur karena ditemukan adanya beberapa kerusakan dari bansos yang ada. Hanya saja memang sejauh ini berdasarkan penelusuran dari pihak kepolisian yang sudah berkoordinasi, Polres Metro Depok yang sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Depok sendiri, tidak mengkonfirmasi bahwa Dinas Sosial Kota Depok melakukan proses pengiriman bantuan sosial pada 2020 dengan pihak JNE. Dari informasi pihak kepolisian yang berkoordinasi dengan pihak JNE untuk penyaluran bantuan sosial pada 2020 adalah Kementerian Sosial. Jadi perlu ada konfirmasi lanjutan mengenai kejelasan dari permasalahan ini, Rano. Pertama dari pihak JNE kembali, lalu kedua mungkin kita harus mengkonfirmasi dari pihak Kementerian Sosial sambil menunggu proses penyelidikan yang sejauh ini masih terus berjalan dari pihak Polda Metro Jaya. Demikian, Ranov. Singkat saja, kalau tadi pemilik lahan menyebutkan Edo, sejumlah pihak diperiksa termasuk dari JNE, kemudian pihak dari Kemensos. Tapi apakah ada saksi-saksi berikutnya yang akan diperiksa? Mengingat tadi kalau dikutip pernyataan dari pemilik lahan, ada oknum yang ikut mengawal penguburan beras ini. Ya. Kalau pihak-pihak yang terlibat dalam proses penguburan beras itu mungkin saja ketika proses penyelidikan ini akan terus berlanjut akan diperiksa, Ranov. Hanya saja permasalahan lain di luar proses penguburan sembako atau bantuan sosial pada 2020 ini juga tadi berdasarkan konfirmasi saya sebelumnya pada pemilik lahan juga akan melayangkan gugatan-gugatan lain di luar permasalahan penguburan bantuan sosial yang dilakukan oleh pihak JNE tersebut, karena diduga pemilik lahan menduga selama beberapa tahun belakangan juga pihak JNE juga menggunakan lahan ini sebagai lokasi parkir truk-truk pengiriman barang. Jadi ada beberapa permasalahan yang memang ingin diangkat oleh pemilik lahan setelah ditemukan penguburan bantuan sosial yang dilakukan di lahan milik dirinya tanpa sepengetahuan dirinya sendiri, Ranov. Baik, kita tunggu perkembangan terbaru dari Depok. Terima kasih atas laporan Anda, koresponden CNN Indonesia Edo Eka Rizky. Selamat bertugas kembali.